Bapak, Ibu, Romo, Frater, dan teman-teman sekalian, kita memasuki pungta yang ke-7. Kalau kita lihat pungta 1 dan sampai dengan 6, itu kita banyak belajar dari Santo Ignatius dalam perjalanan dan pergulatan dirinya. Nah, di pungta yang ke-7 ini kita diajak untuk melihat perjalanan Santo Ignatius ini untuk bagaimana dia membangun relasi bersama dengan teman-teman, lalu kemudian bagaimana dia membentuk juga kelompok atau mungkin juga komunitas yang terjadi kemudian. Kita coba flashback sebentar, kita lihat mungkin di adegan terakhir di dalam film yang pernah kita lihat mungkin beberapa hari yang lalu. Itu kita melihat bagaimana setelah di pengadilan itu ada semacam percakapan dengan otoritas, ya, boleh saya katakan otoritas gereja, bahwa engkau bisa melanjutkan karyamu di tempat lain. Artinya apa yang terjadi pada waktu itu adalah dia tidak boleh mengajar di daerah Salamanca atau daerah di mana dia menghadapi persoalannya. Kemudian yang kedua adalah masalah otoritas yang di mana dia tidak memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya yang terjadi pada saat itu. Lalu kemudian diberi semacam pembekalan untuk ke Paris, tempat untuk Ignatius bisa mengambil pendidikannya. Juga ketika dia berpisah dengan teman-teman, kita ingat bagaimana Calixto mendoakan Ignatius. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semoga engkau memperoleh teman-teman yang sesuai dengan angan-anganmu. Jadi saya berefleksi bahwa Calixto itu sungguh mengetahui apa yang menjadi dambaan dari Ignatius ini. Memperoleh teman-teman yang sesuai dengan angan-anganmu. Nah, kemudian juga memiliki satu misi untuk menyebarkan ya, ke ujung-ujung yang paling jauh dari gerejanya. Kita melihat apa yang terjadi di Paris. Ketika di Paris ini, Santo Ignatius berupaya selalu untuk membawa 3 sahabat yang dari Salamanca tadi. Dia berusaha untuk melanjutkan, mereka dapat juga bersama dengan Ignatius melanjutkan studinya di Paris. Namun kemudian yang terjadi adalah bahwa karena memang keadaan di mana memang tidak bisa untuk biaya untuk studi, maka Ignatius mungkin di dalam komunikasi surat menyuratnya dia merasakan penyesalannya. Namun kemudian kita nantinya akan mengetahui bahwa ketika sahabat di Salamanca ini kedepannya menjadi orang-orang yang berhasil, namun tidak di dalam komunitas yang Ignatius harapkan, yaitu bersama-sama dengan dia. Kemudian juga ketika studi di Paris ini, dia mengulang kembali apa yang menjadi keinginannya, yaitu memberikan latihan rohani kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kalau di Barcelona ataupun mungkin di tempat sebelumnya, orientasinya adalah memang kaum perempuan dan anak-anak, maka ketika dia mengambil pendidikan, dia mempunyai orientasi untuk teman-teman di kuliahnya.
teman-teman yang mendapatkan pendidikan yang sama dengan dia. Ketika di Colossae de Montaigne, dia mendapatkan 3 orang sahabat yang baru lagi, yang dengan latihan rohani yang diberikan oleh dia, sehingga dapat mengubah kehidupan dari teman-temannya, bahkan kehidupan ini menjadi ekstrim, karena dia meninggalkan sekolahnya, menjual buku-bukunya, dan kemudian malah melayani sesama bekerja di rumah sakit. Teman-teman ini adalah Peralta, Castro, dan Amador. Nah, di dalam perjalanannya kemudian mereka masih tidak bersama dengan Inigo, tetapi mereka ada yang menjadi pengkhotbah, lalu ada juga yang menjadi rahib. Jadi apa yang menjadi harapan dari Ignatius untuk selalu bersama dengan dia, ini masih belum dapat dia lakukan. Kemudian ketika Santo Ignatius melanjutkan studinya di filsafat di Colossae Santa Barbara, maka dia harus menghadapi satu kehidupan baru, yaitu kehidupan untuk tinggal di asrama. Di sini dia tetap seperti biasa melakukan latihan rohani, memberikan pengajaran-pengajaran, terutama kepada sahabat-sahabat teman satu kamarnya. Yang kita tahu adalah Peter Faber dan Franciscus Xaverius, yang nanti ke depan adalah sebagai sahabat yang sungguh mengerti apa yang menjadi harapan dari Ignatius. Nah, seketika di asrama ini, ketika di Santa Barbara ini, ada satu konflik yang menyebabkan bahwa Santo Ignatius ini terancam untuk disesah atau dihukum karena akibat dari apa yang dia lakukan ini sungguh-sungguh mempengaruhi teman-temannya. Di antaranya adalah melakukan pertemuan-pertemuan, lalu di saat bersamaan waktunya dengan, kalau di sana disebut disputa, itu adalah masalah semacam debat di umum untuk masalah-masalah teologi atau filsafat yang dilakukan di sana. Sehingga Santo Ignatius harus berhadapan dengan otoritas kembali, kemudian dihadapkan pada satu persidangan, namun kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari Ignatius, justru malah mendapatkan dukungan. Sehingga dengan demikian kehidupan pengajaran dia, latihan rohani, pertemuan kelompok, itu menjadi semakin kuat. Nah, hal ini semakin berkembang, kemudian menjadi persahabatan, diantaranya adalah 6 orang yang dekat dengan Santo Ignatius, yang kemudian ketika mereka selalu bersama-sama, lalu mereka mengadakan semacam gaul pribadi yang dilakukan di Kapel Montmartre masih di Paris. Kesepakatan yang mereka lakukan adalah memeluk kemiskinan, memeluk kemurnian, dan mereka berencana untuk pergi ke Tanah Suci Yerusalem untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, atau jika tidak, maka mereka akan menyerahkan diri mereka ke Sri Paus.
Jadi keinginan Ignatius untuk ke Yerusalem, sebagaimana yang kita dengarkan dan kita lihat kemarin dalam Pungta, itu masih tetap melekat di dalam diri Santo Ignatius, sehingga dia masih memegang keinginan untuk memberikan pelayanannya di Yerusalem. Ada dua hal, maka ada dua hal yang menjadi pertimbangan, permenungan, bahwa memberikan diri ke Roma atau ke Paus, atau apakah akan pergi ke Tanah Suci Yerusalem. Ini dilakukan dengan melakukan nanti discernment yang akan menjadi satu keputusan. Kemudian karena Santo Ignatius sakit, lalu dia harus pergi kembali untuk penyembuhannya ke kampung halaman, maka janji mereka untuk pergi ke Yerusalem, mereka berkumpul kembali di Venesia. Maka 6 bersahabat ini berkumpul kembali di Venesia, sementara Peter Fabre itu dengan keahliannya dia sebagai seorang yang memberikan latihan rohani, itu bisa menambahkan 3 orang sahabat kembali, yaitu Claude J, Pascal Claude, dan Jean Cordoue. Di Venesia, mereka kemudian juga melakukan seperti biasa, melakukan karya kerasulan, membantu orang di rumah sakit, lalu karena belum ada kesempatan untuk berangkat, maka mereka harus menyebar ke daerah-daerah sekitar Venesia. Lalu muncul satu kontemplasi, satu diskresi, apakah mereka akan tetap dalam satu kelompok atau mereka akan berpisah. Lalu ada keputusan bahwa mereka akan selalu bersama. Lalu kalau ada bersama, apakah sebutan bagi mereka? Lalu mereka berdiskresi, lalu ada kesepakatan untuk nama yang dipakai adalah Serikat Yesus. Jadi lalu ketika di Venesia juga teman-teman melakukan ke Roma, lalu di Roma juga mereka mempersembahkan segala apa yang mereka komitmenkan, komunitasnya mereka, lalu dipersembahkan kepada Sri Paus untuk digunakan apa yang dikehendaki oleh Sri Paus. Maka ketika diskresi di Venesia dan Roma ini, Santo Ignatius harus mengambil satu keputusan. Apakah tetap satu kesatuan atau berpisah? Lalu yang kedua adalah apakah perlu kaul ketaatan ketika mereka memilih satu bersifat. Nah, di dalam diskresi ini kita akan melihat bagaimana Santo Ignatius bersama dengan teman-temannya untuk mengambil satu keputusan. Kita menyebutkan adalah communal discernment atau mungkin penegasan bersama. Ini kalau menurut
Romo Paul Suparno bisa diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka mengungkapkan persoalan-persoalan yang akan menjadi penegasan bersama. Lalu mereka membawa persoalan itu dalam doa, meditasi, kontemplasi yang panjang untuk mengerti apa yang diinginkan Tuhan kepada mereka dalam persoalan itu. Mereka mengungkapkan apa yang mereka temukan dalam doa itu. Lalu sharing yang pertama adalah mengungkapkan alasan tidak setuju. Mungkin pada kesempatan lain juga mengungkapkan alasan tidak setuju dengan persoalan-persoalan yang diungkapkan. Lalu mereka mengambil voting dengan suara yang terbanyak, suara yang mayoritas. Lalu mereka bersyukur akan keputusan itu yang dirasakan atas dorongan Roh Kudus sendiri. Jadi ini adalah keputusan kelompok, jadi kontemplasi bersama-sama yang kalau secara umum mungkin bisa kita ringkas adalah sebagai berikut. Yaitu adanya satu persiapan diri dari anggota kelompok itu. Persiapan diri artinya bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita membangun kepercayaan kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan sendiri yang bicara kepada kita, ada semacam kerelaan hati untuk membuka diri. Kemudian masing-masing anggota melakukan berdoa dan berefleksi dengan menyadari kehadiran Tuhan itu, lalu mencari kehendak Tuhan, apa yang ada di dalam apa yang menjadi keinginan dari kelompok itu. Lalu informasi dan penyampaian data maksudnya adalah bahwa kita harus mengerti atas fakta-fakta yang ada. Lalu kita memahami keadaan, situasi, kondisi. Maka ada baiknya bahwa sebelum melakukan diskresi ini, pemimpinnya harus menyampaikan tujuan dari adanya diskresi bersama ini. Kemudian poin pemisahan dan alasan pro dan kontra itu adalah bahwa setiap anggota yang tadi menyampaikan segala sesuatu itu dipisahkan yang sendiri, yang setuju, kemudian menjelaskan kenapa setuju, alasan-alasan setuju, di waktu lain kemudian menjelaskan kenapa tidak setuju. Jadi tidak secara bersamaan menjelaskan yang pro dan kontra, jadi ada waktu khusus bagi mereka sendiri. Kemudian yang poin selanjutnya adalah memberikan sharing setelah mendengarkan pro dan kontra, lalu kita mengambil waktu tenang untuk berdoa kepada Tuhan untuk mengambil keputusan pribadi yang akan disampaikan kepada kelompok. Lalu kemudian setiap orang menyampaikan gagasannya, memaparkan sharingnya, untuk kemudian kita dapatkan satu konsensus. Konsensus ini adalah harus sesuatu yang diungkapkan secara jujur, lalu melihat kembali kalau kita tidak dapatkan satu konsensus, mungkin kita bisa melihat kembali adanya perbedaan-perbedaan.
Yang terakhir adalah bahwa kita akan mendapatkan satu konfirmasi dari hasil dari keputusan itu. Biasanya konfirmasi ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh anggota-anggota baik dari dalam maupun dari luar. Apakah itu rasa senang, rasa bahagia, rasa suka. Jadi dalam perjalanan Santo Ignatius yang coba kita sampaikan pada permenungan yang ketujuh ini adalah bahwa Ignatius berjalan dari kesendiriannya, kemudian dia membentuk satu komunitas, dan di dalam komunitas tentu ada satu konflik atau sesuatu yang menjadi keputusan bersama, sesuatu yang harus dijalankan oleh satu kelompok itu. Maka di dalam permenungan di Puntang yang ketujuh ini, kami mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian yang para berziarah ini untuk merenungkan apakah aku mengenangkan perjalananku ketika bergabung dalam suatu komunitas atau kelompok atau satu organisasi sebagai tempat pelayananku. Apakah yang mendorong aku untuk memilih dan menekuni untuk beraktivitas di kelompok atau organisasi komunitas yang aku ikuti saat ini? Apakah aku sudah atau akan berbagi kepada anggota keluarga, teman, dan komunitas tentang apa yang kuperoleh dari Kaminarkon Indigo ataupun latihan rohani pemula sebagai salah satu cara untuk mendukung perkembangan kerohanian mereka dan mempererat relasiku dengan mereka. Refleksi yang kedua terhadap keputusan, pernahkah aku mengambil keputusan penting bersama di dalam komunitas atau keluarga, atau tempat kerja, atau organisasi, atau kelompok? Bagaimanakah proses pengambilan keputusan itu? Apakah aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Santo Ignatius dan kawan-kawan? Apakah aku ingin mencoba menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan bersama Ignatian untuk keluarga dan komunitasku? Keputusan apa yang perlu kuambil bersama keluarga atau komunitasku? Sebagai penutup, mungkin kita merenungkan apa yang menjadi doa Santo Ignatius untuk sebagai bekal perjalanan kita setelah kita mengikuti Kaminar Indigo ini. Terima kasih.